Kami sedang berjuang Pak ngebongkar, Bapak lihat nggak? Hampir tiap hari nih beritanya ada. Lalu kemudian alasannya mereka sudah sewa. Sewanya kepada siapa? Kami tidak tahu. Sekali lagi pimpinan, jadi catatan penting, saya mendesak adanya evaluasi terhadap seluruh jajaran direksi PJT 2 khususnya, dan juga komisarisnya kalau perlu dipanggil. Dan saya ingin tahu Pak, tolong nanti jawaban tertulis berapa gaji komisaris dan direksi dari PJT 2. Kemudian selain evaluasi tentu saja saya minta daftar konflik lahan PJT 2. Kalau dilihat dari wilayah operasionalnya, izin pimpinan saya langsung, apakah semua, katakanlah ini kan Ciliwung, Citarum begitu, berarti ada di bawah otoritas Bapak begitu Pak ya, untuk wilayah sungainya, betul ya Pak Dirut? Betul ya Pak ya? Ya, pengelolaannya, betul ya. Nah, banjir Maret 1 sampai 4 Maret 2025 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan dampak kerugian terpapar kurang lebih 1.229 jiwa, ada 5 ruas jalan yang parah, kerugiannya secara tidak langsung terhadap aktivitas sosial, bisnis, dan kondisi psikologis, dan ada analisis kerugian langsung senilai 5 triliun, Pak. Kenapa saya menyampaikan ini? Tadi, tata kelola yang Bapak sampaikan, menurut saya ini menjadi sesuatu yang penting untuk dievaluasi begitu. Bahwa ada tadi mau itu pintu air, mau itu bendungan situ dan sebagainya, ternyata banyak yang pengelolaannya, perawatannya itu ada di wilayah operasional PJT. Dalam hal ini adalah PJT 2. Nah, kemudian tadi disampaikan di slide 12 terkait biaya jasa pengelolaan SDA. Tapi kita sepakat dulu Pak ya, bahwa ini seperti dikatakan oleh pimpinan tadi, tugas dan wewenang dari PJT sebetulnya adalah perpanjangan negara untuk kedaulatan air nasional. Itu visi utamanya, sepakat Pak ya? Saya kira harus sepakat. Artinya Bapak Ibu yang di PJT ini, Anda itu keren banget sebetulnya. Keren karena menjalankan tugas konstitusi secara langsung tentang sumber daya air. Ini adalah suatu jabatan yang tidak semua orang mendapatkan kesempatan. Tadi Pak Kanang mengatakan air itu sumber dari segala sumber kehidupan, salah satu elemen penting dalam kehidupan setiap manusia dan alam semesta tentunya. Nah, kemudian bagaimana dari sisi bisnisnya? Itu telah diatur tadi disampaikan Undang-Undang Nomor 17 2019 tentang SDA terkait biaya jasa pengelolaan SDA. Pasal 1, biaya dikenakan baik sebagian maupun keseluruhan kepada yang dipergunakan. PP Nomor 30 2024 tentang pengelolaan SDA, PJT ini memiliki tugas memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA, betul Pak ya? Kemudian pasal 5, jenis kegiatan untuk dikenakan BJPSDA di pasal 5 ayat 1 meliputi penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha, industri, air minum, pembangkit tenaga air, usaha pertanian termasuk perkebunan dan perikanan. Lalu nanti hasil uangnya itu adalah untuk operasi dan pemeliharaan bendungan dan bendung, operasi dan pemeliharaan saluran induk, konservasi daerah tangkapan air atau hulu, pemberdayaan masyarakat, pembersihan sampah dan gulma di waduk, sungai, dan saluran, upah pekerja pelaksana OP, pengembangan sistem informasi sumber daya air SDA. Saya akan fokus ke hal lain, jadi artinya kalau kita lihat, ini ada peta wilayah saluran sumber daya air. Ya, saya mendapatkan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, begitu ya. Bagaimana ada rencana kolam retensi Das Bekasi dan seterusnya. Sama dengan teman-teman yang lain. Ketika banjir besar kemarin, Bapak kemana? Ini staf Bapak kemana? Kita pontang-panting, Pak. Sampai sekarang pun akibatnya masih terasa. Akibatnya masih menyusahkan banyak masyarakat kita, begitu. Nah, saya ingin menanyakan, sudah jelas di dalam aturan hukumnya, pemanfaatan lahan dari PJT itu
dengan pemanfaatan tadi sumber daya air, sumber listrik tenaga air untuk energi terbarukan, penyediaan air baku, industri dan pertanian, penyediaan air minum, kemudian hotel dan kawasan wisata tentu yang ramah lingkungan, dan juga ada laboratorium. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana dengan kasus-kasus lahan di wilayah sungai yang menjadi otoritas Bapak? Saya tanya, ambil contoh. Ada indikasi digunakan di Karawang untuk perumahan The Kraton. Nanti tolong saya koreksi. Kemudian ada beberapa, tinggal di googling aja sebenarnya pimpinan, kasus lahan PJT keluar semua. Padahal aturan hukum sudah ada. Tidak boleh digunakan untuk hal lain selain yang sudah ditentukan dan saya bacakan tadi. Nah, saya ingin tanya Pak, bagaimana pemantauan direksi? Atau apakah direksi mengetahui ada lahan-lahan yang kemudian terjadi alih fungsi lahan yang di luar wewenang yang diberikan oleh aturan hukum? Aturan hukum itu tidak bisa dilanggar apapun alasannya dan Anda semua memegang mandat konstitusi. Saya ambil contoh. Apakah Bapak Dirut izin pimpinan mengetahui ada surat perjanjian pemanfaatan lahan antara PJT 2 dengan PT Gunung Raja Paksi di Bekasi? Apakah Pak Dirut tahu? Pak Dirut apakah tahu? Silakan Pak, interaktif. Ada Pak ya? Peruntukannya untuk apa Pak? Itu untuk jalan masuk. Jadi itu ada di sempadan. Kemudian jadi di dalam pemanfaatan lahan tersebut kami tidak mengizinkan kalau itu dipakai untuk bangunan permanen. Yang pertama. Kemudian juga tidak. Jadi kalau ada satu lokasi kemudian dipakai untuk jalan masuk, kita izinkan. Tapi bukan untuk perumahannya, bukan, karena kami tidak di wilayah tersebut. Hanya di tanah kami hanya di sempadan-sempadan saja. Iya, Bapak tahu isi kontraknya? Gimana Ibu? Bapak diberitahu isi perjanjian kerjanya? Saya tahu, tapi belum tahu secara detailnya, akan kita pelajari. Salah satu saya bacakan ya. Pihak kedua itu berarti perusahaannya Pak ya. Ini seluas 9.743 ribu meter persegi. Pihak kedua dilarang untuk menjadikan lahan sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum dan atau menyerahkan lahan kepada pemerintah daerah setempat begitu. Nah, ini juga kan menjadi pertanyaan kalau dikupas Pak. Justru lahannya tuh harus fungsi sosial dengan peruntukan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bukan dengan dasar prioritas memberi akses untuk sekedar jalur masuk perusahaan begitu, Pak. Nanti mohon kita analisis bersama. Ini ditandatangani oleh, saya tidak tahu orangnya masih ada nggak? General Manager Unit Wilayah 1, John Rico. Masih? Sudah pindah? Pindah ke wilayah 2, tapi masih di PJT. Dengan demikian banyak sekali kasus. Ini Pak ada 1.200 meter tanah segala macam ya. Juga di Bekasi banyak, kalau kita lihat tidak usah saya sebutkan satu persatu. Intinya ada lemahnya pengawasan terhadap jajaran entah itu GM atau di bawahnya. Nanti ada yang perintilan tuh yang kemudian disewa-sewakan ke orang-orang yang dagang. Ini kami se-Jawa Barat sedang berusaha, sedang berjuang untuk merapihkan daerah aliran sungai atau sepadan khususnya, untuk tidak ada bangunan-bangunan yang itu tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Kami sedang berjuang Pak, ngebongkar, Bapak lihat nggak? Hampir tiap hari nih beritanya ada. Lalu kemudian alasannya mereka sudah sewa. Sewanya kepada siapa? Kami tidak tahu. Dan jelas juga di dalam seperti perjanjian ini, pemerintah daerah tentu saja tidak dilibatkan. Karena itu menjadi wilayah otoritas dari Perum Jasa Tirta, khususnya Perum Jasa Tirta 2. Oleh karena itu dalam forum ini, karena banyak sekali permasalahan pimpinan, dan
menurut saya penting, entah itu diskusi lebih lanjut atau dinaikkan dalam bentuk panja, karena masalah seperti ini dampaknya bahkan nasional, Pak. Bukan hanya di kampung yang kena banjir, Pak. Kalau kita lihat wilayah tadi Ciliwung, Citarum, itu ada harusnya bisa ada pemasukan bisa, tapi dengan aturan yang jelas. Mari kita berkolaborasi, Bapak. Mungkin setelah ini tolong dampingi saya, entah Pak Dirut langsung atau yang lain, karena ini dapil saya ada di wilayah otoritas Bapak. Saya sudah 3 periode di Komisi 6, rasanya kita tidak pernah turun bareng. Padahal Bapak Ibu pasti tahu bagaimana saya fight di dapil saya begitu. Tapi untuk urusan banjir nggak ada satupun tuh yang nyapa, Bu, warga butuh apa? Nah, saya ada beberapa hal yang nanti akan saya diskusikan lebih lanjut, juga terkait kerjasama dengan perusahaan daerahnya untuk pengadaan air khususnya. Ada masalah terakhir pimpinan yang perlu menjadi catatan penting. Ini ada krisis air bersih, Pak. Krisis air bersih di Bekasi, lalu kemudian pencemaran Kali Bekasi yang dijadikan air baku adalah air dari Sungai Tarum Barat atau Kalimalang. Tetapi karena air dari Kalimalang debitnya tidak mencukupi, pihak PJT 2 yang mengelola Sungai Tarum Barat mencampur air Kali Bekasi dengan air Kalimalang di saluran irigasi Bendung Nowo di Jalan Veteran Kota Bekasi. Banyak masalahnya, Pak. Mari kita duduk bersama, karena saya kenapa tadi tanya, sebelum saya ngoceh, saya tanya dulu, Bapak menjabat sejak kapan? Sejak 2020. Jadi beberapa persoalan ini berada di bawah otoritas Bapak sebetulnya. Sekali lagi pimpinan, jadi catatan penting, saya mendesak adanya evaluasi terhadap seluruh jajaran direksi PJT 2 khususnya, dan juga komisarisnya kalau perlu dipanggil. Dan saya ingin tahu, Pak, tolong nanti jawaban tertulis berapa gaji komisaris dan direksi dari PJT 2. Kemudian selain evaluasi tentu saja saya minta daftar konflik lahan PJT 2. Konflik lahan PJT 2 dan PJT 1 sekalian. Mana yang itu kemudian dialih fungsikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Demikian, saya mohon maaf kalau terlalu panjang, tapi karena ini persoalan yang saya kira mumpung kesempatannya dapat, ini momennya. Sekali lagi saya mohon ada pendampingan, mari kita turun ke lapangan, karena sekarang kami sedang berjuang di Jawa Barat, bersama Gubernur Jawa Barat dan semua Bupati Wali Kota Jawa Barat untuk memperbaiki, mengalihfungsikan kembali lahan-lahan yang digunakan di aliran sungai yang tidak sesuai dengan fungsinya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.